Pemirsa, Polda Metro Jaya akan melakukan konfrontasi antara Bribka Madih dengan oknum penyidik. Sebelumnya kasus pemerasan yang dialami Bribka Madih viral di media sosial saat dirinya mengalami pemerasan oleh sesama rekan polisi ketika melaporkan kasus sengketa tanah. Bribka Madih, anggota Provos Polres Metro Jakarta Timur, masih tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya atas dugaan pemerasan yang ia terima dari oknum polisi di Polda Metro Jaya. Kasus pemerasan bermula saat Bribka Madih melaporkan adanya mafia tanah yang menyerobot tanah milik orang tuanya. Alih-alih mendapat jalan hukum menuju keadilan, Bribka Madih justru diminta uang pelicin 100 juta rupiah. Kasus dugaan mafia tanah sebelumnya sudah dilaporkan Bribka Madih ke Mapolres Bekasi Kota, namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Dalam peristiwa ini, Bribka Madih juga merasa diintimidasi oleh sekawanan terlapor bernama Nafis yang melakukan pengrusakan barang di halaman rumah pelapor. Peristiwa terjadi pada 19 Januari 2023 dan dilaporkan pada 23 Januari 2023 lalu. 2023. Oh, belum lama ya? Nah, belum lama. Oke. Ini masih hangat ini. Prosesnya gimana, Bang? Masih hangat. Kita udah laporan, ketemu waktu itu sama piket pengendara di Polres Bekasi Kota. Oke. Nah, kemudian dipanggillah piket serse. Namanya Bapak Tenggo. Nah, Bapak Ringo apa Bapak Tenggo? Nggak jelas itu, karena kayaknya orang hebat, penyidik yang hebat. Apa, Bang, tanggapan dari proses pelaporan itu? Ya Allah, sangat miris. Makanya aneh bilang, kalau nggak viral begini nih, kayak nggak ada yang kebakaran nih. Artinya apa? Kebakaran hati, kebakaran apa? Kepala nih pada panas. Sementara itu, Polda Metro Jaya berencana akan mempertemukan Bribka Madih dengan oknum penyidik kepolisian berinisial TG. Hal tersebut dilakukan setelah TG diduga terlibat memeras Bribka Madih dalam bentuk uang dan tanah saat mengurus kasus sengketa tanah milik orang tuanya. Di mekanismenya penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, karena penyidik yang diduga oleh Wadih adalah TG. TG ini sudah purna, sudah pensiun. Ini kasus kan bergulirnya lama. Lama dimaksudkan adalah penyidiknya yang ini sudah pada purnawirawan. Nanti ini akan dikonfrontir, ya, lebih fair ketimbang melemparkan segala sesuatu tanpa bukti. Tetapi nanti kita konfrontir dan bila perlu dalam proses ini juga nanti melibatkan propam untuk dilakukan konfrontir dan kemudian berita acara. Ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau ngomong kan tidak ada alat bukti, semua bisa. Tetapi alat buktinya seperti apa? Ya, tingkat kesulitannya masing-masing sama untuk membuktikan kedua-duanya sama-sama sulit kan gitu ya. Mengatakan ini tidak atau iya, nanti hasilnya kita tunggu saja. Sebelumnya, video Bribka Madih mengaku diperas saat melaporkan dugaan penyerobotan lahan viral di media sosial. Madih mengaku dimintai uang 100 juta rupiah hingga tanah seluas 1.000 meter persegi saat mengadukan dugaan penyerobotan lahan tersebut. Tim Liputan Media Group Network. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap sesama rekan polisi, yakni Bribka Madih, kami sudah tersambung bersama pelapor, yakni Bribka Madih. Selamat sore, Pak Madih. Pak Madih, bisa diceritakan kronologinya seperti apa saat Anda kemudian ada pemerasan yang dilakukan oleh rekan sesama polisi ini? Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini Mbak. Kembali lagi ke cerita masalah kita dulu melapor. Setelah kita di BAP ahli waris semua, terus pihak terlapor sudah di BAP. Kemudian kita dihubungi lewat telepon. Pak Madi bisa nggak ke Polda? Bisa. Siapa yang hubungin itu, Pak? AKP TG. Oke. Nah, kita dihubungi setelah kita sampai di Polda. Kita disarankan untuk memeriksa berkas-berkas yang terlapor. Kita periksa, ada akte yang ada nama Bape, tapi tidak ada jempol.
ada akte, kita catat nomornya. Tapi nggak boleh kita minta fotokopi atau memoto. Di situ udah jelas. Setelah pemeriksaan ada juga surat pernyataan yang dibuat oleh pihak yang nempatin lahan kita. Dia bilang beli dengan calo. Ada buktinya, ada buktinya. Oke. Semua itu ada. Kalau pemerasannya sendiri kapan Pak ini dilakukannya Pak? Seperti apa Setelah saat itu? Setelah pemeriksaan berkas, kita diajak ke dalam ruangan. Kita disuruh tinggalin HP di luar ruangan. Nah setelah itu barulah diucapkan, ini tanah kamu bukan tanah Babe, ini bilang. Nah, tanah Babe ada apa? Ini Polda Metro Jaya. Tolong nanti persiapkan uang untuk penyidikan. Astagfirullahaladzim. Aneh pihak pelapor dan apakah salah aneh pakai baju? Mohon maaf nih, hari ini aneh udah letih. Banyak media yang datang ke sini untuk konfirmasi masalah ini. Dimaklumin Mbak, kita belum istirahat. Setelah pengucapan seperti itu, juga diucapkan masalah hadiah. Oke, Itu yang Pak tambah Madi, miris lagi itu yang yang mengucapkan AKP TG juga, dan Iya, di dalam ruangan iya. itu ada berapa orang saat itu? Oh kita nggak ada orang situ. Hanya berdua. Nggak ada orang lain. Ya hanya kedua. Hanya kedua. Setelah Yang itu dia diminta bilang, uang sebesar 100 juta rupiah. ya. Nah, setelah itu dia bilang, kalau seandainya hadiah ini sama biaya nggak dipenuhi, kita nggak akan memproses. Nah, Oke. setelah itu ada ucapan yang miris buat keluarga Ane nih, Pak. Lu Apa itu, Pak? lu berani ngawan pihak pelapor yang berpendidikan, sedangkan keluarga lu yang pendidikannya rendah. Itu yang lebih aneh, nangis tuh Mbak. Baik, Aneh jadi ada nangis, ucapan ya seperti Allah. itu ya. Miris Mbak, miris ya Allah, aneh bilang. Ini aneh salah baju seragam apa? Salah ke aneh baju seragam, astagfirullahaladzim, aneh bilang. Baik. Setelah itu, ya. Pak Mahdi, setelah ada ucapan seperti itu, Anda sempat atau memiliki bukti tidak yang dipegang untuk kemudian melaporkan hal ini? Bagaimana kita punya bukti? Makanya aneh bilang, HP itu kan di luar. Bagaimana kita bisa ngerekam? Ternyata ada tujuannya. Ya HP di luar ternyata ada tujuannya. Jadi Baik. disitulah kita tahu ternyata tujuannya seperti ini. Baik, jadi tidak ada rekaman, tidak ada saksi, hanya Anda berdua tidak dengan ada. AKP TG tersebut ya. Iya. Pak Mahdi, ketika Anda mengalami hal ini, sempat tidak terlintas di pikiran Anda untuk melaporkan ke internal kepolisian, misalnya ke Propam seperti itu? Ya udah pasti lah Mbak. Kita ini kan kepolisian. Berarti sudah dilaporkan ya Pak ya? Bukan dilaporkan, kita datang cerita di situ. Nah, kita cerita di situ, setelah itu kan dibilang, kamu koordinasi aja yang cantik. Bahasa ini aneh nggak ngerti. Jadi penting kalau kita ngobrol dengan anggota polisi yang ketemu itu pada saat itu, koordinasi cantik aneh nggak ngerti. Nah, kalau bicara bukti, bagaimana ada bukti? Karena apa itu cuma di luar, bagaimana? Dia bilang. Nah, jadi ibaratnya jangankan cuma itu, makanya aneh bilang, hinaan yang masalah latar belakang nggak pendidikan, karena memang nggak sekolah. Nah, terus saudara-saudara nggak sekolah, semua tiga-tiganya 4 lah itu. Yang sekolah cuma aneh sama bungsu. Oke, jadi memang sudah melaporkan ke Propam, tetapi juga tidak ada tindak lanjut dari laporan Anda. Maka dari itu Anda melaporkannya kembali begitu ya, terkait dengan kasus ini ya Pak Mahdi. Pak Mahdi, ada inisiasi untuk mengkonfrontasi antara Anda dan penyidik yang diduga melakukan pemerasan. Bagaimana Anda sudah siap? Bukan siap lagi Mbak. Beberapa waktu yang lalu kita dipertemukan di ruang Wadir Krim Umum. Pada saat itu ditemukan, Ane bilang begini, mohon maaf nih, Mbak, kekecewaan kita sampaikan. Makanya Ane bilang ada perkataan dari komandan, ada perkataan dari rekan, menyatakan mengejas bahwa tanah itu sudah dijual. Dari mana perkataan itu dilontarkan, yang mendasar dari mana? Ane bilang. Itulah Ane bilang, kayak Ane nggak dipercaya gitu.
Waktu malam itu kita pada Isa itu dipertemukan di ruang Pak Wadir. Baik. Tadinya nih samar-samar orang itu tuh Pak TG bukan. Ternyata setelah terakhir penutup itu beliau disuruh sedikit mengutarakan pada intinya beliau mengakui ada Baik. ketidakprofesionalan saya sebagai penyidik. Nah, itu yang dilontarkan dia pada saat itu pada pertemuan. Baik. Pertemuan cuma seperti itu. Baik. Baik, Pak Madi, sayangnya durasi kita terbatas, tetapi kita Ya. akan tunggu bagaimana kelanjutan ini. Semoga juga harapan Anda untuk mendapatkan keadilan bisa terwujud. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore.